Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ini ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ini ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem bilangan real dan Anda juga sudah menyaksikan video penjelasan yang sudah di-share oleh Pak Erik kemarin yang ada di Spada itu tentang pendahuluan fungsi ya, kalau kemarin ya di file video itu, betul nggak? Ya, tentang Pak. Apa itu fungsi, kemudian apa itu variabel, kemudian kemarin itu kalau nggak salah sifat fungsi, ada fungsi naik, fungsi turun gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih ke fungsi ini terkait dengan file yang sudah di-upload, yang sudah di-share di Spada. Silahkan Anda bisa baca juga filenya, Anda bisa download gitu ya. Cuman mohon maaf saya tidak menggunakan itu, sama aja sebenarnya, isinya sama saja. Nanti sebagai bahan belajar Anda bisa pakai itu juga. Tapi kalau Anda pengen penjelasan, nanti semoga saya bisa share lagi ya video penjelasan hari ini tentang fungsi lah. Terkait dengan pengertian fungsi dan lain sebagainya sudah dijelaskan di video sebelumnya yang sudah di-share Spada ya. Untuk kali ini kita akan masuk langsung ke macam-macam fungsi saja. Domain dan range juga sudah sudah dijelaskan di video yang pertama, sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anda sudah paham semoga ya. Untuk menghemat waktu saja biar kita nggak banyak mengulang lah ini. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam fungsi gitu ya. Ini di file presentasi yang sudah di-share di Spada juga ada tentang macam-macam fungsi gitu ya. Di sana ada tambahan 2 file lagi kalau nggak salah ya, file yang 1B sama file yang 2A. Artinya 1B itu pekan ke-1 pertemuan kedua, file 2A itu pekan kedua atau minggu kedua pertemuan ke-1. Ya. Sambil saya menjelaskan, saya mengingatkan kepada Anda yang belum presensi di OJW, silahkan, daripada nanti susah ya, kesusahan Anda nggak bisa presensi lagi kayak Abi Sofyan kemarin itu. Akhirnya saya kasih tanda izin. Kalau izin itu dianggap tidak bolos. Nanti kalau tidak saya kasih tanda izin nanti dikira Anda alfa. Jadi silakan, karena durasi presensinya saya kasih jam 9.20 sampai jam 11 sesuai dengan pertemuan kita hari ini. Yang belum presensi silakan Anda bisa presensi terlebih dahulu ya. Maupun yang baru gabung mungkin ini yang sudah selesai EAP-nya gitu ya. Baik, ini macam-macam fungsi. Yang pertama, yang paling familiar gitu sebenarnya ini, paling umum dari fungsi itu, bentuk umum dari fungsi itu adalah fungsi polinomial ini. Dan ini sudah pernah Anda dapatkan waktu Anda belajar di SMA harusnya ya. Polinom itu artinya suku banyak itu ya. Suku banyak fungsi yang terdiri dari banyak suku-suku seperti ini. Nah, cuman sukunya di sini harus teratur. Teraturnya bagaimana? Maksudnya ada aturannya di sini. Perhatikan, di sini ada koefisien, ada variabel. Koefisiennya adalah A, ini A0, A1, A2 sampai dengan AN. Itu ya. Variabelnya adalah X, yang derajatnya ini juga teratur. Artinya derajatnya mulai dari X pangkat 0 gitu ya. X pangkat 1, X pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan X pangkat N gitu. Dan di sini kita hanya melihat fungsi ini ya, fungsi satu peubah ya, artinya fx itu adalah y, yaitu peubah dependen atau peubah bergantung atau peubah tak bebasnya. Kemudian peubah bebasnya adalah x, variabel bebasnya atau variabel independennya adalah x begitu. Nah, ini bentuk general, bentuk umum dari fungsi gitu ya. Itu adalah fungsi polinom seperti ini. Itu ya, atau fungsi suku banyak. Pak, pangkat E-nya berapa, Pak? Ini terserah sesuai kebutuhan. Mau pangkat 1000 juga boleh, pangkat 1 juta juga boleh gitu ya. Cuman yang selama ini kita pelajari paling kan cuman pangkat 1 gitu ya, pangkat 2, pangkat 3 gitu aja. Pangkat 4 Anda sudah mulai bingung, sudah mulai pusing gitu ya.
Tapi nanti kalau kita di di dunia nyata misalkan untuk melakukan perhitungan terhadap suatu gitu ya sesuai kebutuhan. Kalau memang harus dinyatakan dalam bentuk fungsi pangkat derajat tinggi, pangkat 5, pangkat 6 ya kita gunakan saja gitu ya. Itu yang pertama fungsi polinom seperti ini. Jadi ini A0 itu adalah koefisien dari X pangkat 0. Kok nggak ditulis X pangkat 0? Karena X pangkat 0 itu 1 gitu ya. Jadi di sini A pangkat 0 saja. Ditambah A1 itu koefisien dari X pangkat 1 gitu ya. X pangkat 1 nggak perlu ditulis karena X pangkat 1 juga X itu sendiri. A2 koefisien dari X pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Itu fungsi polinom. Kemudian di bawahnya ini sebenarnya adalah bentuk khusus gitu ya. Bentuk khusus dari fungsi polinom, kejadian khususnya. Yang pertama adalah fungsi konstan, perhatikan. Fungsi konstan ini kalau kita perhatikan, dia adalah satu suku yang paling sederhana dari fungsi polinom ini. Jadi ini kejadian khusus atau fungsi khusus dari fungsi polinom ini. Fungsi polinom yang derajatnya 0, gitu maksudnya. Derajatnya 0, karena derajat X pangkat 1 dan seterusnya ini nggak ada. X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya ini tidak ada atau 0 semua. Jadi yang ada di sini hanya X pangkat 0 gitu ya. Ini namanya fungsi konstan. Jadi fungsi yang tidak bergantung pada variabel bebasnya. Artinya X-nya berapapun nilai Y-nya kan A pangkat 0 ini gitu ya. Konstanta ini. Nanti kalau digambar bentuknya garis lurus gitu ya. Misalkan Fx sama dengan 1, ya berarti nanti dia berada pada Y sama dengan 1 untuk berapapun X-nya gitu ya. Coba biar Anda punya gambaran, kita akan belajar lagi menggunakan GeoGebra lagi ya. Semoga lancar ini. Oke. Fx sama dengan 2. Ini namanya fungsi konstan gitu ya. Fungsi konstan artinya nilai Y-nya tidak bergantung pada nilai X-nya. Gitu ya, karena X-nya X pangkat 0 di sini. Ini polinomial berderajat 0. Berapapun nilai X-nya di sini, mau X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, X-nya min 3, X-nya min 5, dan seterusnya, kanan maupun ke kiri. Perhatikan ini, letak Y-nya itu selalu pada ketinggian 2 ini ya. Lurus ke kanan, lurus ke kiri. Grafik yang warna hijau ini. Itu ya, itu konstan ya. Kemudian Fx sama dengan 5 misalkan. Berarti ya dia di ketinggian 5. Nah, di sini. Berapapun nilai X-nya ya, tidak bergantung pada nilai X-nya, dia Y-nya selalu 5. Itu namanya fungsi konstan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi fungsi polinomial yang berderajat 0 menjadi konstan. Yang kedua adalah fungsi linier. Ini adalah fungsi polinomial yang berderajat 1 gitu ya. Jadi hanya ini kita potong sampai di sini aja, sampai suku kedua ini. Jadi sampai dengan A1X. A2, X pangkat 2, dan seterusnya ini enggak ada. Ini 0 semua. Ini namanya fungsi linier. Disebut fungsi linier karena perubahan kedudukannya, X dan Y-nya itu selalu linier. Artinya satu kali perbandingan perubahan X itu akan sebanding dengan satu kali perubahan terhadap Y-nya. Maksudnya gimana Pak? Gitu ya. Ini perhatikan ya. Fungsi linier. Kita ambil contoh di sini, misalkan Fx sama dengan misalkan adalah X plus 1 misalkan. Nah, ini fungsi linier ya. Atau 1 plus X sama aja. Jadi kalau kita perhatikan di sini, setiap, karena ini koefisien dari X itu adalah 1 ya, artinya setiap satu perubahan nilai X, setiap perubahan satu satuan nilai X akan mempengaruhi perubahan satu satuan nilai Y gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Saat X-nya 0, Y-nya berapa? 1. Saat X-nya 1, Y-nya berapa? 2. 0 ke 1 itu kan berubah satu satuan ya, sebesar satu satuan ya. Y-nya dari 1 ke 2 itu juga berubahnya, naiknya sebesar satu satuan juga. Perhatikan di sini, kalau X-nya naik 3 satuan, dari 0 ke 3 misalkan, ini 0 ke 1, ke 2, ke 3 kan X-nya berubah sebanyak 3 satuan ya. Nanti Y-nya juga ikut berubah sebanyak 3 satuan, perhatikan. Saat X-nya 0, Y-nya 1, saat X-nya 3, Y-nya berapa? 4, gitu ya. Dan nanti
1, kedua, ketiga, keempat itu ya. Jadi ini juga naik sebesar 3 satuan. Itu maksudnya linear. Perubahannya, perubahan perbandingan ini, perbandingan perubahan nilai X dan Y-nya itu selalu linear. Gitu ya. Contoh lain lagi. Fx sama dengan misalkan 2 plus 3x misalkan. Gitu ya. Perhatikan ini. 2 plus 3x. Berarti di sini saat X-nya 0, Y-nya 2 ya. Saat X-nya 1, Y-nya berapa? Saat X-nya 1, Y-nya 5 nanti di sini. Nah, ini saat X-nya 1, Y-nya 5 di sini ya. Kemudian saat X-nya 2, Y-nya berapa ini? 2 tambah 6, 8 ya. Saat X-nya 2, Y-nya sorry, ini diperkecilnya ke sini. 8 di sini. Kita tambahkan titik. Dapat lupa ya caranya ya. Point. Select position. Di sini, nah ini 1,5 dan yang titik kedua 2,8 gitu ya. Ini titik 0,2. Perhatikan kalau kita perhatikan dari 3 titik itu aja. Kalau kita perhatikan dari 3 titik ini aja, perhatikan ini. 0, kemudian 1,5, ini 0,2, 1,5, 2,8 ya. Nah, di sini. Perhatikan, ini perubahannya juga linear. Meskipun perbandingannya adalah sebanyak 3 kalinya. Jadi, 1 kali 1 satuan perubahan nilai X itu akan merubah 3 satuan nilai Y gitu ya. Jadi saat X-nya 0 tadi kan Y-nya 2, saat X-nya 1, Y-nya 5. X-nya berubah 1 saja, jadi 0 ke 1 itu kan 1 satuan. Terus 2 ke 5 berapa? 3 satuan gitu ya. 2 ke 5, 3 satuan. Terus 1 ke 2 itu juga berubah 1 satuan saja, sebesar 1 satuan. Terus Y-nya dari 5 ke 8, 3 satuan. Artinya setiap perubahan sebesar 1 satuan nilai X akan merubah sebesar 3 satuan nilai Y. Kenapa? Karena di sini koefisien dari X-nya adalah 3. Jadi ini mempengaruhi perubahan tadi ya. Perubahan nilai Y 3 kalinya. 3 kalinya nilai X. Tapi tetap linear, artinya teratur gitu ya, teratur. 1 kali X, 3 kali Y. 1 kali X, 3 kali Y lagi gitu. Jadi teratur. Itu yang disebut dengan fungsi linear. Ini kejadian khusus juga, fungsi bentuk khusus dari polinom ini. Jadi ini polinom yang kita ambil 2 suku pertama ini saja. Ya, kemudian fungsi kuadrat ini juga masih kejadian khususnya dari fungsi polinom. Perhatikan, kita hanya mengambil 3 suku pertama ini. Jadi sampai dengan X pangkat 2 begitu ya. A0 X pangkat 0, A1 X pangkat 1 plus A2 X pangkat 2. Nah, ini kalau digambar nanti namanya aja sudah kuadrat ya, berarti sudah nggak linear lagi. Nanti aturan perubahan-perubahan ininya, apa namanya, perbandingan-perbandingan nilainya sudah berbeda lagi gitu ya. Kita ambil contoh yang paling sederhana, misalkan konstan dari yang konstan dulu tadi ya, A0-nya 1 misalkan, terus A1-nya 2X gitu, plus misalkan 1X kuadrat gitu aja lah. Jadi A2-nya 1 ya. Nah, ini fungsi kuadrat. Kalau kita melihat perbandingan perubahan kedudukan ini, titik-titiknya, ini jadi nggak linear. Aturannya sudah tidak bisa kita ini ya. Aturannya pakai aturan kuadrat ini. Jadi yang awalnya ini saat X-nya 0 berapa? Saat X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Saat X-nya 0, Y-nya 1. Kita tambah titik, coba. Ini yang pertama, saat X-nya 0, Y-nya 1, saat X-nya 1, Y-nya 4, saat X-nya 2, Y-nya berapa ya? Saat X-nya 2, Y-nya 9. Nah, perhatikan. Ini titik-titiknya, 0,1, 1,4, 2,9. Artinya perhatikan ini, perubahan dari 0 ke 1, 1 ke 2, itu perubahan X-nya sebesar 1 satuan ya. Tapi perubahan Y-nya itu dari 1 ke 4 itu sebesar berapa?
1/4 sebesar 3. Gitu ya. Jadi ya, ini 0,1 dan 1,4 itu maksudnya. Saat X-nya berubah dari 0 ke 1 itu kan berubahnya 1 satuan. Tapi Y-nya berubah dari 1 ke 4, 3 satuan gitu ya. Terus saat kita lihat yang berikutnya, titik berikutnya 1,4 dan 2,9 di sini. X-nya berubah berapa? X-nya berubah 1 satuan juga. 1 ke 2. Tapi Y-nya berubah berapa? 4 ke 9, itu 5 satuan. Aturannya sudah tidak konsisten lagi, sudah tidak linear lagi gitu ya. Beda dengan yang fungsi linear tadi. Kalau fungsi linear nanti perbandingannya selalu sama. X-nya naik 1, Y-nya naik 3, ya nanti yang kedua juga begitu. X-nya naik 1 lagi, Y-nya naik 3 lagi. Tapi di sini berubah. Saat X-nya dari 0 ke 1, X-nya naiknya 1, tapi Y-nya naiknya 3. Terus saat X-nya naik dari 1 ke 2, X-nya sama-sama naik 1, tapi Y-nya naiknya 5, 4 ke 9 gitu. Jadi sudah aturannya sudah tidak konstan, tidak konsisten lagi. Nah, itu kalau sudah mulai derajatnya lebih dari 1, sudah tidak linear lagi, nanti kita sudah mulai ini ya, tidak bisa memperkirakan titik selanjutnya, kecuali kalau dimasukkan ke fungsinya ini, gitu ya. Kalau dimasukkan ke fungsinya baru kita tahu nanti letak berikutnya titiknya berapa, gitu ya. Itu fungsi yang kuadrat, gitu ya. Fungsi konstan, fungsi linear, dan fungsi kuadrat itu adalah kejadian khusus, gitu ya, atau bentuk khusus dari fungsi polinomial ini. Itu teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Bentuknya kayak pecahan gitu ya kira-kira. Kalau Anda biasanya kan gampangnya simpelnya pecahan gitu ya. Tapi ini maksudnya adalah fungsi rasional. Dinyatakan dalam bentuk pembilang per penyebut seperti ini. Yang atas adalah polinomial sendiri, yang bawah polinomial sendiri. Itu maksudnya. Jadi Px dan Qx itu adalah sama-sama fungsi polinomial, dengan Qx-nya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya sama dengan 0 nanti jadi tidak terdefinisi fungsinya. Kan nggak bisa ya, sesuatu dibagi 0 itu nggak terdefinisi. Contohnya adalah seperti ini. Fx sama dengan X plus 1 kuadrat per X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1. Ini contoh fungsi polinomial, fungsi rasional. Karena dinyatakan dalam bentuk ini ya, pembilang per penyebut, gitu ya. Lanjut lagi adalah fungsi harga mutlak atau fungsi nilai mutlak. Ini fungsi yang mengandung harga mutlak. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 3 kali dalam ini harga mutlak atau nilai mutlak dari X min 1 plus 2 kali nilai mutlak dari X min 2. Nilai mutlak ini kalau dalam bahasa Inggris disebut absolute gitu ya. Absolute value gitu, itu bahasa Inggrisnya nilai mutlak ya. Kemudian contoh atau macam fungsi yang berikutnya lagi adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, ini namanya saya lupa, Selling kalau nggak salah ya. Nanti Anda bisa searching di Google. Ada dua, satunya kalau dibulatkan ke bawah, satunya dibulatkan ke atas. Kalau salah satunya itu disebut fungsi Selling gitu, tapi itu yang ke atas atau yang ke bawah saya lupa. Kalau ini sikunya di bagian bawah, itu maksudnya adalah fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X, atau maksudnya ini bahasa sederhananya dibulatkan ke bawah gitu. Kalau anda ini ya, kalau yang mudah dipahami biasanya dulu pembulatan, fungsi pembulatan ke bawah. Contohnya ini, perhatikan, 5 dibulatkan ke bawah, karena 5 itu adalah sudah bilangan bulat, ya tetap 5, gitu ya. Tapi kalau 3,2, perhatikan, 3,2, berarti kita mengambil bilangan bulat terbesar di bawahnya 3,2, itu maksudnya. Bilangan bulat terbesar di bawahnya 3,2 adalah 3. Jadi, ini pembulatan ke bawah dari 3,2 sama dengan 3. Ini min 1,2 berapa? Ini hati-hati, kalau minus itu bilangan bulat terbesar di bawahnya itu berarti min 2 ya, jangan min 1 gitu ya. Kalau min 1 dengan ini kan nilainya besar min 1. Ini adalah kita mencari bilangan bulat terbesar yang di bawahnya nilai itu, yang lebih kecil dari nilai itu. Berarti kan kalau di bawahnya min 1,2 itu min 2. Jangan min 1, nanti kalau tidak hati-hati Anda bisa salah gitu ya. Nanti kalau ini ke atas, kalau ini apa namanya tanda sellingnya ini ke atas, jadi yang bawah tegak biasa, yang atas dikasih siku di atas gitu, itu namanya pembulatan ke atas gitu. Jadi kalau nanti 3,2 menjadi sama dengan 4, kalau tandanya ini dibalik, yang ininya di atas, sikunya di atas gitu ya. Itu kemudian yang kelima adalah fungsi genap.
disebut fungsi genap jika apa? Suatu fungsi disebut fungsi genap jika, perhatikan, f dari nilai dari minus x sama dengan ini nilai fx dari nilai x gitu ya. Jadi nilai dari min x nanti ketika dimasukkan ke fungsi f akan sama dengan nilai dari x ketika dimasukkan ke fungsi f, atau f minus x sama dengan fx. Grafiknya kalau digambar dalam grafik apa namanya sumbu koordinat nanti akan jadi grafik yang simetris terhadap sumbu y. Contohnya ini, fx sama dengan x kuadrat. Ini kalau Anda masukkan nilai x-nya sekian dengan minus sekian, itu akan mempunyai nilai yang sama. Contohnya ini, f1 dengan f-1 sama-sama 1 nilainya ya. f2 dengan f-2 sama-sama nilainya 4. Gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini kalau kita gambar, nanti dia akan membentuk grafik yang simetris terhadap sumbu y, x kuadrat. Perhatikan di sini. Perhatikan gambar grafik fungsinya dari x kuadrat ini, ya. Dia menjadi simetris kan ini, artinya sebelah kanan itu seperti cermin dari sebelah kiri. Cerminnya apa? Cerminnya sumbu y ini, sumbu simetrisnya sumbu y ini. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah fungsi nilai mutlak dari x, gitu ya. Perhatikan ini nilai positif dengan nilai negatifnya kalau dimasukkan ke fungsi fx kan selalu sama. f2 dengan f-2 sama-sama 2. f3 dengan f-3 sama-sama 3. Kalau kita gambar gx itu misalkan nilainya misalkan seling nilai mutlak pakai ini nilai mutlak dari x. Nah, perhatikan yang biru ini hanya apa dengan yang ini. Kalau kuadrat itu kan melengkung ya, bentuknya semakin curam gitu, semakin. Kalau ini kan karena nilai mutlak x jadi ini linear dengan gradiennya sama dengan 1 gitu ya. Siku ini ya, siku ke atas ini. Ini kan simetris yang biru, kalau Anda perhatikan. Bagian kanan ini cermin dari yang bagian kirinya ini. Dengan sumbu simetrisnya adalah sumbu y ini. Contoh lain lagi apa di sini? fx sama dengan cos x. Nah, cos x ini kalau Anda masukkan suatu sudut x-nya sekian derajat, nanti kalau Anda ambil minusnya dengan Anda ambil positifnya itu akan sama. F30, sorry, yang bulat 30 berapa lah. F30 derajat berapa? Untuk X-nya sama dengan 30 derajat. Atau 30 derajat itu artinya pi per 6 ya. Setengah akar 3. Kalau Anda masukkan F min pi per 6, itu juga sama-sama setengah akar 3. Kalau Anda masukkan 60 atau pi per 6, pi per 3. F pi per 3, cos pi per 3 itu adalah setengah. F min pi per 3 juga setengah. Kalau kita gambar Hx gitu ya. Hx sama dengan cos berapa tadi? Cos x. Nah, ini gambarnya yang ini ya. Gambarnya merah ini, lengkung-lengkungan ini, perhatikan. Ini kan simetris. Sebelah kanan ini cermin yang sebelah kiri. Gitu ya. Saat x-nya sama dengan 0 sama-sama di sini. Ini semakin ke kanan dia turun gitu ya, dia turun juga di sebelah kirinya. Jadi simetris, jadi dia fungsi genap. Gitu ya. Itu fungsi genap. Sekarang fungsi ganjil. Fungsi ganjil kebalikannya yang tadi. Satu fungsi fx disebut fungsi ganjil jika apa? Jika f min x sama dengan min fx gitu ya. Kalau tadi kan f min x sama dengan fx, kalau sekarang f min x sama dengan minus fx. Grafiknya simetris, tapi simetrisnya cerminnya adalah titik 0,0. Jadi seperti suatu benda, suatu grafik yang dicerminkan terhadap titik 0,0. Kalau tadi kan dicerminnya terhadap sumbu y. Kalau sekarang dicerminkan terhadap titik gitu ya. Contohnya adalah fungsi fx sama dengan sin x gitu ya. Kalau kita gambar di sini, misalkan kita punya mengambil fx gitu sama dengan sin x gitu ya. Nah ini. Yang cos x saya delete, nggak usah delete lah. Anda bisa perhatikan ya bedanya ya. Semoga layar Anda warnanya juga berbeda ini. Perhatikan di sini.
Yang cos X tadi yang pink atau kemerahan ini, yang sin X yang orange ini. Perhatikan kalau kita lihat yang orange ini, dia tidak lagi simetris terhadap sumbu Y. Perhatikan, karena sebelah kanannya sumbu Y dia naik gitu ya. Sebelah kirinya sumbu Y itu dia sedang turun. Sini. Dia naik juga kalau dianggap ke sini ya. Kalau dianggap sama-sama ke kanan sama-sama naik, tapi maksudnya kalau jalannya yang dari ini ke sana itu ke kanan, yang dari sini ke sini itu ke kiri, ini sedang naik, ini sedang turun gitu ya. Jadi tidak bercermin. Harusnya kan kalau cermin itu seperti yang cos X ini tadi. Tapi yang sin X ini ternyata dia dicerminkan, tapi cerminnya terhadap titik nol ini. Pencerminan terhadap titik. Nah, dulu Anda harusnya waktu belajar di kelas 12 mungkin ya, Anda harusnya mengenal ada translasi, ada rotasi, kemudian ada apa dulu? Pencerminan itu saya lupa ya. Apa istilahnya dulu? Rotasi, translasi, dilatasi Pak. Dilatasi itu perbesaran. Satu lagi Mas. Dilatasi. Refleksi ya. Refleksi Pak. Refleksi. Pencerminan. Nah, itu dulu rumus-rumusnya sudah ada. Nah, pencerminan itu rumusnya berbeda ketika dicerminkan terhadap garis dengan ketika dicerminkan terhadap titik gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap garis atau sumbu nanti hasilnya seperti ini. Yang cos X ini. Kalau dicerminkan terhadap titik hasilnya kayak sin X ini. Ini fungsi ganjil. Ya. Contoh lain lagi dari fungsi ganjil kalau fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kalau polinomial yang derajatnya ganjil ini nanti biasanya akan jadi pangkat ganjil. Contohnya fx gitu ya, fx sama dengan x itu sebenarnya itu fungsi ganjil. Fx sama dengan x pangkat 2 fungsi genap, fx sama dengan pangkat 3 sama dengan fungsi ganjil lagi. Nanti fx sama dengan x pangkat 4 nanti fungsi genap lagi gitu ya. Jadi ini kalau Anda mau lihat, perhatikan di sini, tak dilihat aja semua di sini. Sekarang ini ya, fx sama dengan x. Nah, ini fungsi ganjil. Cerminnya terhadap titik 0,0 ini. Jadi f, kalau kita lihat di sini, f1 itu 1, tapi f-1 itu nilainya min 1. Jadi minusnya f1 gitu ya. f2 itu 2 nilainya. f-2 nilainya min 2, jadi minusnya f2 gitu ya. Jadi itu fungsi ganjil. Nanti kalau di sini kita bikin gx itu ya, gx-nya x kuadrat tadi menjadi fungsi genap, dicerminkan terhadap sumbu y. Nanti kalau hx-nya itu adalah misalkan sama dengan x pangkat 3, ganjil lagi, perhatikan. Ini yang melengkung yang hijau ini ya, yang hijau ini kan seperti dicerminkan terhadap titik 0,0 ini. Melengkungnya sama, tapi yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Nanti nilai minusnya sama dengan nilai minus dari fx-nya atau minus dari hx-nya. Perhatikan di sini saat h1 itu adalah 1, h-1 sama dengan minus dari h1, jadi min 1 gitu ya. 2 nilainya berapa di sini? 2 nilainya 8 ya. Nah, ini titik ini 2,8. Nanti h-2 itu berarti minus dari h2, jadi minus 8 nanti ke bawahnya 8 nanti. Nah, di sini. Saat min 2 nanti nilainya min 8, gitu ya. Nanti saat kita bikin gx gitu ya, itu x pangkat 4 akan jadi genap lagi, gitu ya. Yang mana gambarnya? Biru. Kali salah ini. X pangkat 4. Nah, yang biru ini. Kalau yang x kuadrat tadi kan yang ini. Abu-abu ini, yang x pangkat 4 yang biru ini. Bawahnya semakin tidak runcing, semakin tumpul, tapi atasnya semakin curam naiknya ke atas nanti, semakin signifikan naiknya, gitu ya. Itu contoh fungsi ganjil dan fungsi genap. Kemudian berikutnya adalah fungsi komposisi. Nah, ini dulu sudah pernah Anda peroleh juga waktu SMA. Mengulang saja sebentar ini. Misalkan fx sama dengan gx gitu ya. Fx sama dengan gx. Misalkan diberikan dua buah fungsi fx dan gx gitu. Maka komposisi fungsi antara kedua fungsi itu misalkan fOGX itu maksudnya adalah f dari gx. Maksudnya fungsi gx yang dimasukkan ke fungsi fx gitu ya. Bahasa sederhananya gitu. Domainnya berarti himpunan semua bilangan x dengan domain gx gitu ya.
Sehingga nanti Gx-nya, nilai Gx itu di dalam domain dari F. Df itu adalah domain dari F. Syarat agar dua fungsi bisa dikomposisikan apa? Perhatikan di sini. Range dari G irisan dengan domain dari F itu tidak boleh himpunan kosong. Ini maksudnya tidak sama dengan, gitu ya, tidak boleh sama dengan. Ini simbol himpunan kosong. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. RG itu apa? RG itu range dari fungsi G, daerah hasil dari fungsi G. Diiriskan atau intersection dengan DF. DF itu domain dari fungsi F. Range dari fungsi G dengan domain dari fungsi F itu harus beririsan, harus punya irisan. Kalau irisannya itu himpunan kosong atau tidak punya irisan, nanti mereka tidak bisa dilanjutkan. Kok bisa? Karena yang bakal diteruskan oleh fungsi F itu kan nilai hasil dari fungsi G kan. Jadi nilai-nilai yang akan dimasukkan ke fungsi F atau menjadi domain fungsi F itu adalah nilai-nilai yang menjadi daerah hasil dari fungsi G kan gitu. Maka harus ada nilai yang sama antara daerah hasil fungsi G dengan domain dari fungsi F. Biar fungsi itu bisa dilanjutkan. Nah, kalau domain dari fungsi F itu tidak ada yang sama dengan nilai dari daerah hasil fungsi G, ya nggak bisa diteruskan fungsinya gitu kan ya. Orang iso nyambung itu maksudnya. Paham maksudnya nggak? Nanti kalau nggak paham ditanyakan di belakang ya, tak jelaskan dulu ini. Nanti tanyakan di belakang. Nah, ilustrasinya begini loh, ilustrasinya. Ini fungsi G, gitu ya. Himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan ketiga. Ini sebenarnya sama-sama himpunan bilangan real gitu aja lah sebenarnya. Tapi biar lihatnya enak kan, seolah-olah dijadikan tiga gitu, biar berbeda. Ini adalah domain fungsi G. Domain fungsi G ini adalah kodomain dari fungsi G. Nah, kodomain dari fungsi G itu juga sekaligus menjadi nanti di dalamnya ada domain dari fungsi F kan ya. Ini adalah kodomain dari fungsi F, di dalamnya ada range dari fungsi F. Nah, yang penting itu di sini. Perhatikan. Di sini ada RG. RG tadi adalah range dari fungsi G tadi, daerah hasil dari fungsi G. Terus di sini ada himpunan kecil juga adalah domain dari fungsi F. Nah, supaya fungsi ini bisa terus gitu, Gx terus dimasukkan ke fungsi Fx gitu, menjadi FOGX, maka di sini harus beririsan, ada nilai yang harus sama di sini. Kalau ini terpisah, dua lingkaran ini, ya sudah, Gx mandek di sini aja. Mandek di sini, dia nggak bisa lanjut ke F, karena nggak ada nilai dari RG ini yang masuk ke DF gitu ya. Tapi kalau beririsan, kalau irisannya tidak kosong, maka kita bisa lanjutkan, yaitu di sini. Titik-titik atau nilai-nilai dalam irisannya ini nanti kan bisa masuk lagi ke fungsi F gitu, menjadi ke sini nanti. Itu kira-kira ilustrasinya. Syarat dua buah fungsi bisa dikomposisikan, itu ya. Sebaliknya juga sama inilah. Ini cuma dibalik saja Pak. Tadi FOGX sekarang GOFX, tidak perlu saya jelaskan detail ya. Cuma dibalik ininya, maka sekarang RF irisan DG tidak boleh sama dengan kosong, gitu ya. Itu ini kalau mau ditulis dalam bentuk notasi himpunan matematika, domain dari komposisi fungsi F dan G itu menjadi seperti ini. Jadi domain FOG, DFOG itu apa? DFOG adalah X elemen DG. Kenapa X elemen DG, Pak? Kalau DFOG itu yang dikerjakan apa dulu? Kalau F bundaran G gitu ya, bundaran sebenarnya bukan O ya, tapi ben nyebutnya gampang gitu ya. FOG ben gampang. Tapi ini sebenarnya bundaran komposisi. DFOG itu kan yang dikerjakan yang belakang dulu, G-nya dulu. Maka yang menjadi domain FOG adalah X elemen domain G gitu ya. X elemen domain G dengan syarat Gx yang ini artinya X ketika dimasukkan ke dalam fungsi G itu harus berada di domainnya fungsi F gitu ya. Ini maksudnya irisannya tadi itu gitu ya. Terus sebaliknya D, GOF domain dari G yang dikomposisikan dengan F. Kalau GOF itu kan yang dikerjakan yang F-nya dulu. Fungsi F dulu baru lanjut ke fungsi G kan gitu ya. Komposisi fungsi itu kan yang belakang dulu kan ya. Atau yang dalam dulu.
Itu maksudnya apa? Berarti dia adalah X elemen domain dari fungsi F gitu ya. X elemen df dengan syarat kalau X dimasukkan ke fungsi F itu harus terletak di dalam domainnya fungsi G supaya beririsan tadi maksudnya. Supaya RF dengan DG itu irisannya tidak kosong gitu ya. Tuh. Terus range-nya, daerah hasilnya RGOF, daerah hasil komposisi fungsi GOF, dia adalah ini GT elemen RG gitu. Jadi kalau domain itu kan kita ambil fungsi yang paling awal. Tapi kalau range daerah hasil itu kita ambil fungsi yang paling akhir. GOF itu fungsi yang terakhir kan G ya. F dulu baru G, maka dia adalah GT elemen RG. GT itu peta dari T yang terletak di dalam RG, di mana T-nya adalah elemen dari range F-nya. T-nya harus terletak dalam daerah hasil fungsi F, gitu ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, Y elemen RG dengan Y-nya sama dengan GT, di mana T-nya elemen RF, itu aja. Ini biar ada pendekatan pakai Y, gitu ya. Karena biasanya kalau Anda nulis daerah hasil itu kan Y ya, range itu kan dalam bentuk notasi atau variabel Y. Kalau FOG kan berarti fungsi yang terakhir dikerjakan kan F ya. Jadi ini kerjakannya G dulu baru masuk ke F gitu ya. Berarti dia range dari FOG adalah range dalam F sebenarnya. Jadi FT di dalam RF dengan T-nya di dalam RG. T-nya harus di dalam daerah hasil dari G, fungsi G. Atau kalau dalam notasi Y, RFOG adalah Y elemen RF dengan syarat Y-nya sama dengan FT, di mana T-nya elemen RG, gitu ya. Nah, kalau bingung ditanyakan di belakang. Sifat-sifat fungsi komposisi, perhatikan. Fungsi komposisi itu tidak sama dengan kebalikannya ya. Jadi kalau kita punya F bundaran Gx, itu tidak sama dengan G bundaran Fx ya. Tapi kalau sifat asosiatifnya boleh berlaku. Artinya kalau kita punya 3 buah fungsi yang dikomposisikan, ini F bundaran G bundaran H, kalau yang dikomposisikan yang depan dulu, F bundaran G dulu, itu boleh, atau dikomposisikan belakang dulu, G bundaran H dulu dikomposisikan, baru dimasukkan ke F, itu hasilnya sama. Gitu ya. Ini kalau menggunakan tadi aturan-aturan yang dijelaskan di sini tadi, bagaimana cara menentukan domain dan fungsi dari fungsi komposisi, perhatikan di sini. Misalkan diketahui fx sama dengan akar x dan gx-nya adalah sama dengan 1 min x kuadrat. Tanyakan yang pertama adalah GOF dan FOG beserta dengan domain dan range-nya. Nah, kalau kita punya fx sama dengan akar x, maka df-nya, domain dari fungsi f itu kan hanya nilai interval 0 sampai tak hingga, artinya hanya bilangan tak negatif ya, 0 sampai tak hingga itu 0 dan bilangan-bilangan positif. Kenapa? Karena negatif tidak bisa diakar. Jadi domain dari fungsi f hanya interval 0 sampai dengan tak hingga, itu ya. Range dari fungsi f juga 0 sampai tak hingga. Jadi akar dari x, hasil dari akar itu defaultnya secara matematis kita ambil nilai positifnya saja. Meskipun kalau kita punya akar 4 gitu ya, itu kan min 2 juga bisa Pak. Nah, itu nanti kalau secara matematis itu berbeda. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, itu kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, maka x-nya itu bisa min 2 dan bisa 2 gitu ya. Tapi kalau fx sama dengan akar x gitu, maka kalau x-nya itu 4, kalau x-nya itu 4, nilai fx-nya atau y-nya hanya kita ambil positifnya saja, 2. Itu defaultnya dari akar itu ya. Kemudian GG, domain dari fungsi G, karena ini polinomial biasa 1 min akar x kuadrat, maka domainnya adalah seluruh bilangan real. Semuanya bisa dimasukkan ke fungsi G, itu domain dari G. Terus range-nya, nah ini berbeda range-nya hanya minus tak hingga sampai dengan 1, Pak. Kok bisa Pak? Karena nilai maksimal untuk GX seperti ini hanya 1. Y tertinggi itu 1, tidak akan lebih dari 1. Perhatikan, X kuadrat, kok bisa Pak? Ini caranya. Nilai X kuadrat itu untuk berapapun nilai X itu kan selalu positif ya. X
X kuadrat saja ya. Terus dikasih minus di sini, kan berarti nilainya selalu negatif ini, yang belakang. Berarti kan dia selalu mengurangi nilai 1. Ya. Selalu mengurangi nilai 1. Nilai terkecil untuk ini adalah 0, berarti nilai terbesar untuk GX adalah 1. Semakin besar minusnya, nilai ini semakin turun nanti, semakin menuju minus tak hingga. Atau kalau digambar, mungkin Anda jelas itu. Kalau kita gambar, berarti 1 min X kuadrat ya. Bagian Anda mungkin sebenarnya sudah paham. Ini barangkali ada yang butuh ilustrasi gitu lah. Ini perhatikan ya. GX sama dengan 1 min X kuadrat itu kalau kita gambar seperti ini. Menghadap ke bawah kan, karena pangkat tertingginya negatif ini, pangkat kuadratnya negatif. Puncaknya kan di 1 di sini. Puncaknya di sini. 0,1. Ini nilai maksimumnya. Tidak akan melebihi ini. Jadi daerah hasilnya adalah 1 ke bawah gitu ya. 1 atau Y-nya daerah hasilnya ini 1 ke bawah, ke arah negatif, arah minus tak hingga. Maka di sini tadi range untuk fungsi G-nya adalah minus tak hingga sampai 1. Itu maksudnya. Nah, kemudian perhatikan di sini. RF dan DG itu tidak kosong. Ini ya. RF dan DG, RF-nya ini 0 sampai tak hingga, DG-nya bilangan seluruh bilangan real, kan punya irisan ya. Ini beririsan. Karena ini seluruh bilangan real. Karena dia beririsan itu maksudnya tidak kosong. Tidak kosong berarti dia bisa dinyatakan dalam G bundaran F. Dengan nilainya seperti apa? Seperti ini. G bundaran F maksudnya fungsi fx dimasukkan ke fungsi G. Fx-nya akar X dimasukkan ke 1 min X kuadrat gitu ya. Akar X dikuadratkan ya X sehingga menjadi 1 minus X gitu ya. Terus domainnya bagaimana? Mencari domain dari G bundaran F-nya adalah tadi dengan syarat itu ini tadi DGOF itu adalah X elemen DF dengan syarat Fx-nya elemen DG. Perhatikan di sini. Tinggal dimasukkan DF-nya tadi apa? DF-nya kan 0 sampai tak hingga. Di ini tadi loh, Cah. DF-nya itu 0 sampai tak hingga. Terus apa namanya? RG-nya min tak hingga sampai 1 gitu ya. Sorry. Ini nih kok RG itu, DG. DF-nya ini, domain dari fungsi F, itu adalah X elemen 0 sampai tak hingga, dengan syarat Fx itu apa? Fx tadi kan akar X ya, dengan syarat akar X itu elemen DG, DG-nya seluruh bilangan real tadi ya. Di akar X elemen bilangan real. Jadi kalau ini kita selesaikan seperti ini, berarti di sini maksudnya X elemen 0 sampai tak hingga itu kan X lebih besar sama dengan 0. X-nya selalu lebih besar atau sama dengan 0, dengan syarat akar X-nya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Karena akar X elemen bilangan real tadi ya. Ini DGOF. Berarti kalau kita lanjutkan seperti ini, supaya beririsan kan, maka untuk supaya X-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita ambil akar X yang lebih besar sama dengan 0, itu juga ya. Kalau akar X lebih besar sama dengan 0, itu berarti kan X-nya juga lebih besar sama dengan 0. Sorry. Tadi karena ini ya, sorry. Akar X itu di sini terletak di antara minus tak hingga sampai tak hingga, maka yang valid itu kan hanya yang ini lebih besar sama dengan 0. Jadi hanya bagian nilai 0 sampai positifnya saja ya. Terus kalau akar X-nya itu adalah positif, otomatis defaultnya memang X-nya itu harus positif gitu ya. Nah ini X-nya atau tak negatif sebenarnya karena memuat 0 juga. Ini X lebih besar sama dengan 0, dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 juga, berarti ya sudah, ini sama. Irisannya mereka sendiri ya, berarti X-nya kalau diiriskan ya dia sendiri. Maka ya domainnya tadi adalah domain dari GOFX adalah ini tadi. X elemen 0 sampai tak hingga, gitu ya. Terus mencari range-nya bagaimana? Pakai aturan tadi, range dari GOF adalah aturan yang di slide ini tadi ya. Slide yang mana tadi? Slide yang ini tadi, mana tadi? Hilang.
Oh ini ya. Nah, RGOF pakai yang ini ya. Y elemen RG dengan syaratnya Y sama dengan GT dengan T-nya elemen RF, gitu ya. Itu kita gunakan untuk di sini. Untuk yang ini ya. Nah, RGOF Y elemen RG dengan syarat Y-nya sama dengan GT di mana T-nya elemen RF, gitu ya. RG-nya tadi berapa? RG-nya di slide sebelumnya tadi, slide di sini RG ini ya, berarti kan RG-nya adalah minus tak hingga sampai dengan 1, RF-nya 0 sampai tak hingga. Jadi di sini Y elemen RG berarti Y elemen minus tak hingga sampai 1, gitu ya, di mana Y-nya sama dengan 1 min T kuadrat, karena GT itu kan tadi GT aturan dari fungsi G kan 1 min T kuadrat. Untuk T-nya elemen tadi, RF-nya adalah 0 sampai tak hingga tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Y itu irisan antara ini, minus tak hingga sampai 1 dengan min tak hingga sampai 1 juga. Kok bisa min tak hingga sampai 1 juga? Karena ini T-nya, kalau T-nya itu antara 0 sampai tak hingga, berarti ini selalu nilainya selalu tak negatif. Berarti kan T di sini nilainya selalu positif kan ya. Berarti dengan begitu Y sama dengan 1 min bilangan yang selalu positif ini, diminuskan kan selalu negatif, berarti maka nilai tertingginya kan kayak fungsi yang saya gambar tadi ya, 1 min X kuadrat tadi, dia Y-nya selalu terletak di antara min tak hingga sampai dengan 1 juga. Jadi irisan dari keduanya min tak hingga 1 berarti ya diri sendiri. Y elemen min tak hingga sampai 1 itu adalah range dari fungsi komposisi ini ya. G bundaran F itu seperti ini. Itu saya lanjutkan dulu lah yang ini. Ini yang kedua hampir sama tadi. Saya skip saja, lanjut ke sini. Ini contoh mencari domain dan range juga hampir sama kayak tadi ya. Saya skip dulu. Nanti kalau ada butuh slide-nya bisa saya share juga untuk dipelajari. Terus, nah langsung saja lah. Langsung setelah tadi kita belajar macam-macam fungsi, ada tadi fungsi polinomial yang kejadian khususnya adalah fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat dan sebagainya. Tadi Anda sudah mengenal fungsi genap, fungsi ganjil, Anda sudah mengenal fungsi komposisi gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke grafik dari fungsi gitu ya. Nah, grafik fungsi yang pertama adalah berbentuk garis lurus, itu jika fungsinya berbentuk fungsi linier. Ini kan fungsi linier ya, mx plus c gitu ya. Perhatikan, kalau kita punya y sama dengan x plus 3, kalau kita gambar ke ini, kita gambar ke garis lurus, ke sumbu koordinat seperti ini, kita akan memperoleh garis lurus. Garis lurus dengan gradiennya sama dengan 1, ini 1 ya. Ini nilai konstannya 3, ketika x-nya 0 jadinya 3. Bagaimana cara menggambarnya? Ini gampang ya. Kalau kita bisa mengambil masing-masing nilainya 0 gitu. Ini biar yang lupa Anda ingat cara gambarnya. Kalau fungsinya adalah fungsi linear seperti ini, Anda tinggal mengambil 2 buah titik saja nanti. Yang pertama misalkan ketika x-nya 0 gitu ya, y-nya kita peroleh 3. Jadi saat ini x-nya 0, y-nya 3 di sini. Ambil titik di sini dulu. Terus sebaliknya, ketika y-nya 0, x-nya berapa? 0 sama dengan x plus 3, berarti x-nya sama dengan min 3. Kita punya titik min 3,0 di sini. Sudah punya 2 titik, tinggal ditarik garis lurus itu aja. Itu cara menggambar grafik jika fungsinya fungsi linier. Tinggal mengambil 2 buah titik, tarik garis lurus gitu ya, gampang. Atau ada bisa pakai seperti ini, kalau apa namanya, diketahui grafiknya 2 buah titik, Anda disuruh mencari persamaan garisnya. Dulu Anda punya ini ya, punya aturan seperti ini yang pernah dijelaskan di SMP mungkin atau SMA. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jika diketahui 2 buah titik, X1 Y1 dan X2 Y2. Itu ya. Ini, terus yang kedua adalah fungsi kuadrat. Bentuk grafiknya adalah parabola.
parabola itu melengkung gitu ya. Diskriminannya ini yang kemarin sudah kita bahas tentang diskriminan itu di sistem bilangan real itu ya. D itu adalah B kuadrat min 4AC kemarin. Fungsi kuadrat ini nanti bentuk grafiknya juga akan bergantung pada diskriminan. Jadi selain untuk menentukan akarnya, jenis-jenis akarnya, jadi kalau kemarin itu, kalau D-nya itu 0, akarnya 1 saja, akarnya tunggal. Gitu ya. Kalau D-nya lebih dari 0, nanti kita akan punya 2 buah akar. Kalau D-nya kurang dari 0, kita tidak akan punya akar. Artinya fungsi itu tidak akan memotong sumbu X gitu ya. Nah, titik puncaknya diperoleh kalau dulu di SMA ya, rumusnya bisa langsung kita ambil pakai ini, min B per 2A, min D per 4A langsung itu bisa. Titik puncaknya diperoleh gitu ya. Jadi ini contoh jenis-jenisnya ini. Kalau D-nya lebih dari 0, nah nanti dia akan memotong sumbu X 2 kali. Artinya akarnya ada 2. Kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya akan menyentuh sekali saja sumbu X itu. Berarti ini akarnya hanya 1. Kalau D-nya kurang 0, kita tidak akan mendapatkan akarnya, atau dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Ini gambarnya membuka ke atas kalau A-nya positif ya. Artinya kalau koefisien dari X kuadratnya lebih dari 0. Nanti kalau koefisien dari X kuadratnya kurang dari 0 ya tinggal menghadapnya ke bawah gitu aja nanti. Contohnya ini, misalkan gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini bisa kita lihat A-nya lebih dari 0 kan? A-nya kan 1 di sini. Dia membuka ke atas berarti. Kemudian kita bisa ini menghadap ke atas. Cari diskriminannya. Diskriminannya kita masukkan B kuadrat min 4AC. Oh, diskriminannya min 3, berarti dia tidak memiliki akar, dia tidak memotong sumbu X gitu ya, tidak menyinggung sumbu X. Jadi nanti gandul di atas, melayang di atas sumbu X gitu ya nanti. Terus kalau sudah, kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu X tidak ada, titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari, titik potong dengan sumbu Y diperoleh saat X-nya 0, saat X-nya 0 kita masukkan ke sini, 0 plus 1, Y-nya 1, kita peroleh titik 0,1 gitu ya. Titik puncaknya dengan rumus tadi min B per 2A dan min D per 4A, kita peroleh tinggal dimasukkan nilai ABC-nya ya. Min setengah, 3 per 4. Jadi kita sudah punya tiga ciri. Dia tidak memotong sumbu X, artinya melayang dan menghadap ke atas. Karena A-nya positif ya. Terus dia akan memotong sumbu Y di 0,1. Terus puncaknya terletak pada min setengah, 3 per 4. Nah, dari tiga keterangan tadi kita bisa menggambar gitu ya. Gambarnya bagaimana? Tadi kita punya titik min setengah, 3 per 4 di sini sebagai puncaknya. Terus di sini tadi memotong sumbu Y ketika 0,1. Ini harusnya 1 di sini, mohon maaf ya. Terus menghadap ke atas, tidak memotong sumbu X. Jadi gambarnya seperti ini. Ini mengulang sedikit ini pelajaran SMA ini harusnya ya. Nggak apa-apa lah. Nah, ini sumbu simetrisnya. Sumbu simetris kan sebenarnya sama dengan Y-nya yang ini ya. Y ini harusnya kalau sumbu itu ini ada Y sama dengan sumbu itu berarti X sama dengan ya. X sama dengan min B per 2A, ini harusnya sumbu simetrisnya. Terus grafik fungsi majemuk. Fungsi majemuk itu adalah fungsi yang dinyatakan dalam lebih dari satu pernyataan. Contohnya seperti ini. Fungsi nilai mutlak, fungsi absolut ini juga fungsi majemuk, karena kalau dinyatakan dalam bentuk yang sebenarnya itu dia harus dinyatakan dalam dua pernyataan seperti ini. Harga mutlak itu maksudnya apa? Dia akan bernilai X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia akan bernilai minus X jika X-nya lebih kecil 0. Ya. Di gambar ini, yang satu ke arah sana. Y sama dengan X gitu ya. Ini maksudnya, ini kan Y sama dengan X. Saat X-nya lebih besar dengan 0. Yang satu, Y sama dengan min X saat X-nya lebih kecil 0. Berarti satunya ke sini. Saat X-nya kurang dari 0, lebih kecil 0, Y sama dengan min X. Tapi saat X-nya lebih besar sama dengan 0, nilainya Y sama dengan X. Ini fungsi majemuk.
grafiknya tidak kontinu, ada patahnya di sini, gitu ya. Tidak mulus itu maksudnya. Ini fungsi majemuk juga kan dinyatakan dalam dua pernyataan seperti ini. Bernilai 1 jika X-nya lebih kecil sama dengan 2, bernilai X plus 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Kita gambar aja satu persatu nanti. Ya, jadi yang pertama kita gambar garis Y sama dengan 1 untuk X-nya lebih kecil sama dengan 2. Seperti ini ya. X lebih kecil, sorry, kok lebih kecil toh? Salah lagi gambari. Kualik gambari ini dulu. Saat X-nya lebih kecil sama dengan 2, jadi 2 ke kiri itu adalah konstan Y sama dengan 1. Tapi saat X-nya lebih besar sama dengan 2, dia adalah garis Y sama dengan X plus 2. Jadi ini Y sama dengan X plus 2. Gambarnya miring ke atas sana ya, fungsi linear. Ke atas. Ini fungsinya tidak kontinu juga, satu di sini, satu di sana. Terus bagaimana menggambar satu yang bulatan penuh, satu bulatan terbuka seperti ini? Tinggal dilihat sama dengannya ada di mana. Oh, sama dengannya ada di atas ini. Bernilai 1 untuk X lebih kecil sama dengan 2, berarti yang Y sama dengan 1 ini, yang garis lurus ini yang kita kasih titiknya, ini titik hitam penuh. Artinya nilai satunya ngikut di 2 ke sini, 2 ke samping sini. Itu ya. Ini contoh yang ketiga, gambar grafik fungsi yang dari suatu fungsi rasional seperti ini. Fungsi ini akan terdefinisi kecuali untuk X-nya sama dengan 2. Kalau kita isi dengan nilai X sama dengan 2, ini kan 0 di sini ya. Nggak boleh kan penyebutnya 0. Jadi ini kita uraikan dulu fungsinya menjadi seperti ini. Yang atas difaktorkan. Kemudian yang sama itu kan bisa kita hilangkan. Antara X-2 dengan X-2 bisa kita coret. Maka fungsinya menjadi fx sama dengan X plus 2. Tapi tetap syaratnya harus tetap ngikut. X-nya tidak boleh sama dengan 2. Karena X plus 2-nya ini bukan X plus 2 biasa. Ini X plus 2 yang kita peroleh dari X kuadrat per 4, X kuadrat min 4 per X plus min 2 gitu. Jadi dia kalau kita gambar seperti ini, gambarnya mirip seperti garis Y sama dengan X plus 2, hanya nanti ada lubangnya di sini. Dia berlubang di titik X sama dengan 2. Sama dengan 2 itu berarti nilainya Y-nya sama dengan 4. Jadi titik 2,4 ini dia berlubang, tidak kontinu. Jadi nanti hati-hati menggambarnya ya. Hampir sama dengan menggambar garis Y sama dengan X plus 2, tapi ada lubangnya di sini. Kenapa? Karena tadi nilai 2,4 itu tidak ada. Nilai 2,4 ada untuk fungsi yang seperti ini. Tapi untuk fungsi yang seperti ini tidak ada nilai 2,4. Karena saat dimasukkan nilai 2 itu, yang bawah itu 0, yang atas juga bahkan 0 juga, 0 per 0 itu tidak terdefinisi kan ya. Nah ini. Itu gambarnya. Contoh lain lagi kalau seperti ini, nilai fungsi absolut, nilai mutlak juga, tapi dinyatakan dalam bentuk yang agak unik seperti ini. 1 min 3 kali nilai mutlak X itu bagaimana? Itu berarti dia nilainya akan menjadi 1 min 3X jika X-nya lebih besar 0. Kenapa? Karena nilai mutlak jika X-nya lebih besar 0 ya, tapi akan menjadi min X ketika X-nya lebih kecil 0. Jadi ini yang bawah, min kalau ketemu minnya dari X menjadi plus 3X. Jadi kita bikin dua buah gambar nanti, yang satu adalah grafik Y sama dengan 1 min 3X saat X-nya lebih besar 0 ini adalah Y sama dengan 1 min 3X gitu ya. Karena ini linear, Anda bisa ambil dua buah titik ya. Misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 1, Y-nya 0, X-nya sepertiga gitu ya. Tinggal cari garis lurus menjadi seperti ini. Jangan diteruskan ke sana karena untuk X kurang dari 0 nanti pakai yang bawah ini. Y sama dengan 1 plus 3X. Nah, ini yang sebelah sini nanti gambarnya berubah ke bawah ini. Kita ambil dua buah titik juga saat X-nya sama dengan 0, Y-nya 1. Jadi saat Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min sepertiga. Kita punya dua buah titik, garis ke sini, seret gitu ya nanti. Ini cara menggambar grafik fungsi ya. Kemudian ini masih ada berapa slide lagi ya. Sedikit lagi. Oh, sedikit saja. Kita lanjutkan sekalian. Translasi. Jam masih ada cukup.
fungsi dinyatakan dalam Y sama dengan Fx. Nah, ini untuk suatu X lebih besar 0, Y sama dengan, kalau kita punya Y sama dengan F dari X min A, itu maksudnya adalah fungsi Fx yang mengalami pergeseran sejauh A ke arah kanan, karena ini X-nya dikurangi A gitu ya. Kalau X min A nanti Y justru fungsinya bergeser ke arah kanan gitu ya. Kalau Y sama dengan F X plus A, itu artinya fungsi Fx yang mengalami pergeseran sejauh A ke arah kiri. Berbeda dengan ini. Kalau ini A-nya ikut dalam kurung ya, jadi ini X min A di dalam kurung ini, artinya X min A nanti masuk ke dalam fungsi F, ini X plus A juga masuk atau dimasukkan nilainya ke dalam fungsi F. Tapi kalau ini kan enggak, A-nya di luar kurung, jadi ini Fx dulu, X dimasukkan ke fungsi F dulu, baru ditambah A. Nah, kalau seperti ini akan menggeser fungsinya ke arah atas, gitu ya. Karena Y-nya bertambah kan, Y-nya yang bertambah A. Tapi kalau Y sama dengan Fx min A, ini min A-nya juga di luar kurung, jadi X dimasukkan ke fungsi F dulu, baru dikurangi A, ini akan menggeser fungsinya ke bawah sejauh A. Gitu ya. Ini kalau nanti kita mendapati fungsi-fungsi seperti ini, biar enak gambarnya. Tapi kalau kebalikannya, ini kebalikannya, kalau fungsinya dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Fy, nah berarti kalau kita punya X sama dengan Fy min A, ini artinya Fy-nya digeser ke arah atas sejauh A. Kalau X sama dengan Fy plus A, ini grafiknya X atau Fy digeser ke bawah sejauh A. Kalau A-nya di luar kurung, X sama dengan Fy plus A, X itu kan ke arah kanan kiri. Berarti kalau ditambah A, maka X-nya atau Fy-nya bergeser ke arah kanan sejauh A. Kalau X sama dengan Fy min A, gitu ya, min A-nya di luar kurung, X itu kan arahnya ke arah kanan kiri, berarti X-nya bergeser ke kiri sejauh A kalau dikurangi minus A. Itu ya. Contohnya, gambarkan grafik fungsi dari ini seperti ini misalkan. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus A. Ini kita bisa faktorkan nggak secara langsung? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau dengan pemfaktoran biasa, kalau dengan mencari akarnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, itu Anda bisa mencari akarnya. Tapi kalau dengan pemfaktoran biasa kan sulit ini. Ini min 4, ini 5, nggak bisa ya. Maka Anda bisa dengan cara menggenapkan gitu ya, ini ya istilahnya ya. Menggenapkan kuadrat, melengkapi kuadrat atau menggenapkan kuadrat, saya lupa. Bagaimana caranya ini? Karena di sini min 4x gitu ya, biar nanti bisa menjadi persamaan kuadrat x min 2 dikuadratkan, itu kan harus di sini ditambah 4. Nah, di sini nanti kan berarti yang depan ini bisa menjadi x min 2 kuadrat kan. Nah, karena ini kita tambah 4, maka kita juga harus kurangi 4 gitu ya. 5-nya tetap 5 di sini. Kenapa Pak? Ya biar nggak merubah nilainya. Jadi kalau kita butuh nilai 4, harus kita kurangi 4 lagi gitu ya. Kalau kita butuh plus 4, harus diambil sebaliknya, yaitu min 4 gitu ya. Karena ini biar nggak berubah dari nilai yang atas ini. Yang depannya kita kasih kurung, yang depan kan menjadi ini kan ya, S min 2 kuadrat plus 1 kan gitu ya. Yang belakang min 4 plus 5 itu 1. Nah, berarti kita punya apa ini? Kalau Y-nya adalah S min 2 kuadrat, berarti kita sebenarnya punya ini ya, ini terputus dulu. Ini maksudnya bagian ini dulu. Bagian ini Y sama dengan min X min 2 kuadrat. Ini ingat tadi kalau ada dalam kurung kemudian nilainya minus gitu, berarti ini digeser ke arah kanan Y-nya, grafiknya sejauh 2, karena ini nilainya min 2. Berarti sejauh 2 ke arah kanan. Terus nanti plus satunya, jadi yang awal ini dulu. Y kuadrat itu kan gambarnya mudah seperti ini ya. Ini sama dengan X kuadrat, gambarnya seperti ini. Digeser ke kanan sejauh 2 satuan, menjadi seperti ini. Ini gambar dari Y sama dengan X min 2 kuadrat, gitu ya. Lah baru setelah itu, ini belum selesai, karena di sini adalah bentuknya X min 2 kuadrat plus 1. Lah ini plus satunya mempengaruhi nanti. Plus 1 berarti dia bergeser ke arah atas sejauh 1 satuan, gitu ya. Setelah ke sini, digeser ke atas sejauh 1 satuan, dinaikkan ke atas, red gitu. Puncaknya menjadi di sini 2,1.
Yang awalnya 2,0 di 2,1. Jadi inilah garis hitam yang bersambung ini adalah fungsi Y sama dengan X min 2 kuadrat plus 1. Ini jika kita kesulitan menggambar ini secara langsung. Kita bisa pakai pendekatan ini ya, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, itu kalau nggak salah dulu istilahnya ya. Nah, itu cara menggambar yang lain dengan cara translasi. Yang kedua, nah ini perhatikan. Kita lihat dulu grafik fungsi, kalau gambarnya ini fx sama dengan 1 min 3 harga mutlak x. Kita lihat dulu grafik ini, y sama dengan harga mutlak 3 dari y sama dengan 3 kali harga mutlak x. Berarti y sama dengan 3x, y sama dengan min 3x kan seperti ini. Terus karena ini minus gitu ya, maka bisa kita anggap menghadap ke bawah, kebalikannya menghadap ke bawah ya. Yang awalnya tadi kan menghadap ke atas, menghadap ke bawah dulu. Ini yang potong-potong ini, titik-titik yang putus-putus ini. Terus karena ini ada 1 plus 1 di sini, 1, berarti ini dinaikkan satu satuan, berarti menjadi yang garis lurus ini naik satu satuan gitu ya. Ini bisa untuk latihan nanti dikerjakan di rumah. Silahkan Anda screenshot, nanti dikumpulkan satu pekan saja ya, pekan depan saja, biar Anda punya waktu 7 hari untuk mengerjakan. Itu untuk pertemuan hari ini. Sudah hampir jam 11, masih ada waktu 10 menit, barangkali ada pertanyaan dari Anda, silahkan. Nah ini, gimana Mas pertanyaannya Mas? Ya, yang ini ya? Ya itu tadi yang 3,2 kok bisa 4, sama yang min 1,2 bisa min 2. Ini loh 3,2 3 loh Mas. Bukan 4 ini. Tadi Anda 4 itu kalau ini, perhatikan dulu ini pembulatan sebenarnya. Jadi kalau ini menghadap ke bawah Mas. Simbolnya ini menghadap sikunya di bawah. Itu namanya fungsi, gampangnya ini, gampangnya mudahnya kita mengatakan fungsi pembulatan ke bawah gitu maksudnya. Jadi kalau kita punya 3,2, pembulatan ke bawah itu berapa? 3,2 pembulatan ke bawah. Dibulatin ke bawah 3 atau Mas? Nggih. Iya enggak? Ke bawah min 1,2. Bilangan bulat terbesar di bawahnya ini berapa? 2. Min 2 toh? Jadi itu. Jadi kalau kita membaca ini memang bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan istilah matematika, Anda mungkin agak bingung ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, artinya kalau kita punya nilai X, kita diminta mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari nilai itu. Lah ini tak jelas ke. Ini 3,2. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,2 itu kan banyak ya. Bilangan bulat itu kan yang lebih kecil dari 3,2 ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Itu semua lebih kecil dari 3,2 atau Mas? Iya nggak Mas? Oh, Mas Dana. Iya. Jadi bilangan-bilangan yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat yang lebih kecil dari 3,2 itu ada 3, ada 2, ada 1, ada 0 dan seterusnya. Terus di sini ada kata-kata bilangan bulat terbesar. Di antara yang lebih kecil tadi, yang paling besar berapa? 3. Paling besar 3. Yang terbesar 3 tuh Mas, ya enggak? Nggih. 3. Nah, berarti kita pilih 3 itu karena di sini ketentuannya adalah bilangan bulat terbesar gitu. Contoh lagi kalau misalkan ini siku gitu, terus di sini ada 4 gini. 5,5 sono ya. Kita bisa edit nggak? Oh, bisa edit. Misalkan begini, saya kasih yang lain lagi. N 6,2 misalkan Mas. Anda perhatikan dulu di sini. Titik-titik.
Perhatikan ini. Duh, kalau no, sorry. Ini baik, ini apa? Ini Mas, min 6,2. Coba kita cari bilangan bulat yang lebih kecil dari min 6,2 itu berapa saja, Mas? 7. Min 7. Min 7 terus? Min 8 lebih kecil nggak? Iya, min 8. Min 8, min 9, min 10 itu semakin kecil terus? Iya. Nah, di antara yang lebih kecil itu, di antara yang semakin kecil tadi, kita cari yang terbesar berapa, Mas? Min 7. Min 7. Nah, berarti ini jawabannya adalah min 7. Gitu. Paham maksudnya nggak? Iya, paham, Pak. Nah, tadi kalau tandanya bukan begini, tapi sebaliknya, tandanya itu kalau menghadapnya ke atas, kalau tandanya ini menghadap ke atas, boleh ini nanti ya tandanya. Ini. Nah ini Mas, itu berarti pembulatan ke atas. Misalkan kita punya min, jangan min lah, 3, sama-sama 3,2, tapi tandanya menghadap ke atas seperti ini. Ini berarti yang kita cari adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 3,2. Oh. Paham ya? Bilangan bulat lebih besar dari 3,2 ada berapa saja? 4, 5. Ada 4, ada 5, ada 6. Itu kan Mas, ya nggak? Iya. Ada 7, dan seterusnya kan? Tapi kita cari yang terkecil. Berapa? 4. 4. Berarti ini sama dengan 4. Paham ya Mas ya? Iya, Bang. Kalau tandanya ke atas, bahasa sederhananya kita dibulatkan ke atas gitu aja, bahasa sederhananya. Kalau tandanya di bawah, bahasa sederhananya dibulatkan ke bawah. Sudah paham belum? Iya, Bang.